semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Mega harap kalian sehat-sehat selalu dan selamat pagi untuk kalian semua. Nah, untuk minggu ini prakarya telah masuk ke bab baru ya. Sudahkah kalian menyiapkan buku paket dan buku tulis prakarya kelas 8? Kalau belum, kalian siapkan ya. Oke, untuk bab 9 materinya tentang apa ya Miss Mega? Kita akan mempelajari pengolahan produk pangan setengah jadi menjadi produk pangan jadi. Masih bersama Miss Mega. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Miss Mega mau menjelaskan tujuan pembelajaran di bab 9. Setelah kalian mempelajari bab 9 ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari pengolahan produk pangan setengah jadi menjadi produk pangan jadi. Ya, untuk yang kedua, menyebutkan jenis produk pangan jadi yang diolah dari produk pangan setengah jadi. Yang ketiga, kalian akan menjelaskan tentang teknik pengolahan dan langkah-langkah pengolahan produk pangan setengah jadi menjadi produk pangan jadi. Yang keempat, kalian mampu menjelaskan tentang penyajian dan juga kemasan yang sesuai untuk produk pangan jadi yang diolah dari produk setengah jadi. Yang kelima, kalian akan membuat rancangan kebutuhan, alat dan bahan serta teknik pengolahan dari produk pangan setengah jadi menjadi produk pangan jadi. Dan yang terakhir, kalian akan mengolah, menjadi dan mengemas produk pangan jadi yang diolah dari produk pangan setengah jadi dari sereal kacang-kacangan dan umbi-umbian yang ada di wilayah setempat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pengertian dari produk pangan jadi yang diolah dari produk pangan setengah jadi. Pada bab 9 ini sebenarnya kalian telah mempelajari di bab 5 bagaimana cara mengolah bahan sereal, umbi-umbian dan kacang-kacangan menjadi produk pangan setengah jadi. Sekarang kita akan melanjutkan belajar cara mengolah produk pangan setengah jadi menjadi produk pangan jadi atau siap konsumsi. Artinya produk pangan setengah jadi seperti apa saja ya? Ada apa saja ya? Yuk kita cari tahu apa sih produk pangan yang setengah jadi dan produk pangan jadi. Contohnya nih nak, tempe dan juga tepung. Produk setengah jadi ini adalah tempe yang setengah jadi. Sedangkan ini adalah tepung yang setengah jadi. Sedangkan bahan jadinya tempe seperti apa ya? Nah, kalian pasti tahu. Ini tempe yang sudah digoreng termasuk ke bahan jadi. Sedangkan tempe yang seperti ini yang baru dibuat termasuk ke dalam bahan setengah jadi. Paham? Untuk tepung ini adalah yang setengah jadi, sedangkan yang sudah jadi seperti apa? Bahan jadinya menjadi kue lapis. Apakah kalian pernah memakan kue lapis atau melihat kue lapis? Pernah ya, karena kue lapis ini selain bentuknya yang unik, rasanya pun enak. Ya, sudah paham? Produk setengah jadi dan produk jadi, paham ya? Ini produk setengah jadi dan ini produk jadi. Ini tepung ini yang masih seperti ini adalah produk setengah jadi, sedangkan kalau sudah menjadi kue lapis seperti ini termasuk bahan jadi. Lanjut ya. Selanjutnya kita akan mencari tahu nih jenis alat pengolahan dan kegunaannya. Aneka tepung dapat diolah menjadi apa saja? Produk kue basah ya. Kue basah tersebut ada yang berasa asin dan ada yang berasa manis. Namun, aneka tepung juga dapat diolah menjadi produk kue kering dalam pembuatan kue
kue dibutuhkan beragam alat. Nah, sekarang kita akan mempelajari ada alat apa saja sih untuk membuat sebuah produk setengah jadi menjadi produk jadi. Yang pertama itu ada alat oven. Oven dibutuhkan untuk pengolahan produk setengah jadi menjadi produk jadi. Seperti apa? Ini gambar oven. Seperti ini ya oven. Ada yang belum pernah lihat oven? Ada yang belum tahu? Oke, apa sih Miss Mega kegunaan dari oven ini? Oven ini gunanya untuk memanggang kue, misalnya dalam pembuatan aneka roti, cake, dan kue kering. Yang kedua, itu ada mixer. Nah, seperti itu gambarnya mixer. Apa sih kegunaan mixer? Mixer itu untuk mengocok adonan hingga adonan merata dan mengembang. Contohnya itu, bentuk mixer dapat kita lihat pada gambar nih. Gambar mixer ya. Siapa yang suka membuat kue pasti tahu nih mixer dan oven. Yang ketiga ada loyang. Wow, nih gambar loyang. Ada yang berbentuk bulat dan ada yang berbentuk kotak, tergantung dari kebutuhan. Ya, ini loyang ya. Apa kegunaannya loyang? Loyang itu untuk menyimpan atau meletakkan kue yang hendak dipanggang. Misalnya nih, kalian sudah membuat adonan. Adonannya taruh di sini. Nah, taruh di oven ya, dan di contohnya nih, ini adonannya nih, loyangnya. Dan ini adalah adonannya. Oke? Lanjut ya, masih dalam alat dan juga kegunaan. Ada baskom. Siapa yang belum pernah melihat baskom? Miss Mega yakin untuk baskom semuanya pasti mengetahuinya. Nih baskom Nina bisa juga dengan menggunakan kaca. Apa sih kegunaan wadah baskom ini? Nah, baskom ini berfungsi atau berguna sebagai wadah pencampuran adonan. Namun, untuk mencampur adonan biasanya digunakan mangkok khusus seperti ini. Nih, ya, ini biasanya untuk memasukkan terigu, bahan-bahan lainnya. Tapi pada saat di mixer bisa menggunakan mangkok khusus seperti ini. Paham? Ada apa saja? Ada spatula. Siapa yang sudah pernah melihat spatula? Nih, ini adalah gambar dari spatula. Nah, spatula ini berguna untuk mengaduk adonan dan mengambil adonan sedikit demi sedikit, ya, dari tempatnya. Ada alat apa lagi? Ada dandang. Nih, dandang bentuknya seperti ini ya. Dandang atau panci mengukus berguna untuk mengukus kue, misalnya untuk pembuatan brownies, kukus, dan bolu kukus. Kalian bisa perhatikan gambar ya. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan mempelajari teknik pengolahan produk pangan. Nah, untuk teknik pengolahan produk pangan itu ada 3 ya. Ada pengukus, ada pengoven, dan ada penggoreng. Nih, ini adalah pengukus. Contohnya seperti ini nih. Ya, ini kita bisa pakai dandang yang tadi telah kita lihat alatnya ya. Ini adalah adonannya nak. Ini adalah loyangnya, ini adalah pengukusnya. Pangan jadi dari produk setengah jadi dengan cara dikukus. Ini adalah masih produk setengah jadi ya. Jadinya seperti apa? Jadinya bisa jadi bolu kukus. Paham? Nih Miss Mega ada contoh nih. Contohnya ada apa saja Miss Mega? Makanan atau kue yang dikukus. Nih, ada kue lapis. Ada apa lagi? Ada kue lumpang. Dan juga ada talas kukus. Pernah kalian mencoba dari 3 kue ini? Pernah ya? Ini lapis. Ini apa? Ini adalah lumpang. Dan ini adalah talas kukus. Dan kedua itu adalah pengovenan. Tuh, ini adalah contoh gambar pengovenan. Nih,
Ya, ini adalah produk setengah jadi yang akan menjadi produk jadi. Nah, contoh pangan jadi yang diolah dari produk setengah jadi dengan cara di oven diantaranya adalah ada apa saja ya? Nih, ini adalah kue semprit. Kue apa? Kue semprit ya. Pada saat lebaran, adakah kalian yang telah memakan kue semprit? Kue nastar di Indonesia, khususnya daerah Bekasi, sepertinya kue nastar adalah salah satu kue khas pada saat lebaran. Apakah kalian memakannya pada lebaran tahun ini? Oke, Miss Mega harap kalian telah mencobanya ya. Nah, selanjutnya ada apa? Ini adalah biskuit maizena. Apakah kalian tahu ini biskuit maizena? Biskuit maizena ini dibuat dengan cara di oven. Dan yang ketiga itu adalah penggorengan. Produk pangan jadi yang diolah dari produk setengah jadi dengan cara digoreng diantaranya ada apa saja? Ada renggina, ada keripik tempe, dan juga ada kerupuk. Ini adalah cara digoreng. Nah, ini adalah minyak yang banyak. Ini sedang menggoreng rengginang. Nanti dari kecil seperti ini bisa membesar nih, nah, berkembang seperti ini. Ya, ini adalah proses yang digoreng. Paham sampai di sini? Semoga lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah pengolahan produk pangan. Setelah mempelajari berbagai macam latihannya, selanjutnya kita telah mempelajari tekniknya. Nah, sekarang kita akan mempelajari langkah pengolahan produk pangan. Nah, untuk produk pangan ini ada apa saja? Ada sereal, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi produk pangan setengah jadi. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mengolah bahan pangan setengah jadi tersebut menjadi produk pangan jadi yang siap dikonsumsi oleh kita ataupun keluarga, teman, masyarakat lain. Nah, ada apa saja sih? Ada apa saja langkah-langkah pengolahan produk pangan setengah jadi ini? Ada berbagai macam. Yang pertama, berbagai macam olahan kerupuk. Yang kedua itu ada tepung beras. Yang ketiga ada tepung maizena, ada jagung kering, ada tepung gandum, ada kentang beku, ada tepung hongkwe. Ini adalah yang terakhir, tepung hongkwe. Masih ada juga sebenarnya tahu dan tempe. Kalian bisa untuk langkah pengolahan produk pangan ini, kalian bisa buka buku paket kalian prakarya kelas 8. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 172 sampai dengan 180. Itu adalah langkah-langkah pengolahan produk pangan yang telah Miss Mega bacakan. Nah, kita ambil contoh satu nih. Kita mau cari tahu langkah-langkah pengolahan produk pangan setengah jadi menjadi produk jadi, yaitu jagung kering. Kita cari tahu yuk, jagung kering menjadi popcorn sebagai bagaimana ya bahan, alat, dan langkah-langkahnya. Kita coba yuk membuat popcorn 1 bungkus. Masih bersama Miss Mega. Jagung kering yang akan menjadi sebuah popcorn. Jagung kering di sini adalah produk setengah jadi, sedangkan popcorn adalah produk jadi. Nah, sekarang kita pelajari yuk, bahan apa saja sih yang diperlukan? Yang pertama itu ada jagung popcorn 1 bungkus. Yang kedua ada margarin 1 set. Yang ketiga ada keju kotak 1 potong, diparut secukupnya. Sekarang kita lanjut ke langkah pembuatan jagung kering menjadi popcorn. Yang pertama-tama kalian lakukan adalah siapkan wajan dan beri 1 sendok mentega. Yang kedua, kalian harus nyalakan kompor dengan api kecil. Hati-hati ya,
Kemudian masukkan jagung kering ke dalam wajan dan aduk, lalu tutup wajannya. Yang ketiga, biarkan jagung mengembang dengan sendirinya. Yang keempat, jika letupan sudah berhenti, buka tutup wajan, lalu taburi dengan keju yang sudah kalian parut. Taruh kejunya sampai merata ya. Yang kelima, matikan kompor lalu tutup kembali wajan beberapa menit lalu aduk agar keju yang telah kalian taburkan menjadi rata. Nah, yang terakhir, setelah dingin, popcorn dapat dikemas ataupun dimasukkan ke dalam toples supaya tidak alot. Oke? Hore, jadi deh popcorn yang telah kita coba buat, bahan dan alatnya yang telah kita pelajari. Jadinya seperti ini nah, ya. Buah makanan produk setengah jadi menjadi produk jadi. Makanan yang sudah dikonsumsi atau bisa dikonsumsi sebaiknya dikemas semenarik mungkin. Hal ini bertujuan untuk mengundang selera si konsumen. Yang kedua, agar makanan lebih higienis, dan yang ketiga, agar kualitas makanan tidak mudah berubah. Nah, berikut ini yang akan kita pelajari teknik penyajian dan pengemasan produk pangan siap konsumsi. Yang pertama ada kerupuk dan keripik. Aneka macaman kerupuk sebaiknya disimpan di dalam toples yang kedap udara dan dimasukkan dalam plastik tebal agar kerenyahannya dapat terjaga. Miss Mega ada contoh-contohnya nih penyajian dan pengemasan dari kerupuk ataupun keripik. Nah, ini adalah keripik. Pengemasannya seperti ini supaya apa? Supaya tetap renyah dan terjaga. Sekalian lihat nih, ada contoh pengemasannya. Bisa juga pakai seperti ini. Ya, terlihat. Untuk yang kedua, ada aneka kue basah. Aneka kue basah tradisional ini dikemas dalam kemasan yang sesederhana, misalnya dengan daun pisang ataupun besek. Hal ini untuk menunjukkan kedaerahan dari kue tersebut sehingga masih memunculkan sisi tradisionalnya. Miss Mega ada contohnya nih. Nah, ini adalah contoh kemasan dari kue basah. Bisa lihat seperti ini. Bisa seperti ini juga ya. Oke, yang ketiga ada aneka kue bolu atau bolu. Gimana sih penyajian dan pengemasannya? Penyajian bolu, kue tar atau brownies dapat dikemas dalam bentuk kardus atau kemasan dari plastik yang seukuran dengan kue agar kue terlihat lebih cantik dan juga menarik konsumen. Nah, ini contohnya ya. Ini menggunakan kardus. Nah, ini masih dengan kardus. Nah, ini contoh yang menggunakan plastik. Sudah paham? Bisa kalian lihat? Oke, lanjut ya. Yang keempat itu ada aneka kue kering. Kue kering dapat disajikan dalam kemasan plastik ataupun toples yang dilengkapi dengan dus. Contohnya Miss Mega seperti apa? Nih, kalian bisa lihat ini dari kardus. Dan ini adalah kreativitas dari orang-orang yang suka dengan kue kering, bisa pakai toples seperti ini nih. Nah, kreativitas sekali ya. Yang biasanya hanya digunakan untuk kerupuk, tetapi dengan kreativitasnya bisa digunakan oleh kue-kue kering. Nah, bisa pakai plastik. Seperti ini lucu ya. Ada ininya, ada plastiknya dan kuenya. Lucu sekali. Oke, ada juga aneka masakan. Wow, aneka masakan. Masakan yang dihidangkan untuk prasmanan sebaiknya disajikan dengan wadah-wadah yang sesuai. Sedangkan masakan yang dikemas sebaiknya menggunakan wadah yang tertutup namun transparan agar terlihat lebih higienis. Miss Mega ada contohnya nih nak.
Nah, ini adalah contoh makanan produk jadi bakso. Bisa pakai ini ya. Nah, bisa seperti ini juga, ada ayam. Nah, banyak ya contohnya seperti ini. Tapi harus ditutup ya. Ini adalah contoh dari aneka masakan dari produk jadi supaya penyajian dan kemasannya lebih higienis dan menarik. Selanjutnya yang terakhir itu ada popcorn dan juga kentang goreng. Popcorn dan kentang goreng dapat disajikan dalam kemasan kertas tebal atau kemasan plastik. Miss Mega ada contohnya. Ini adalah kentang goreng dan ini adalah popcorn, bisa seperti ini juga. Nah, ini adalah contoh dari popcorn dan juga kentang goreng. Miss Mega harap penjelasan Miss Mega untuk materi hari ini sudah kalian pahami dan kalian mengerti. Untuk kalian yang kurang paham atau masih tidak mengerti apa Miss Mega produk pangan setengah jadi menjadi produk jadi, kalian bisa tanyakan langsung ke Miss Mega melalui WA Miss Mega. Oke? Miss Mega tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Untuk tugasnya kelas 8 kita praktek ya. Prakteknya apa Miss Mega? Prakteknya tadi kan telah Miss Mega jelaskan ya kepada kalian. Dari jagung kering menjadi popcorn. Ingat tidak? Kalau kalian melihat video Miss Mega dari awal sampai akhir pasti ada tuh nak. Nah, untuk itu prakteknya adalah kalian membuat jagung kering yaitu bahan setengah jadi menjadi popcorn bahan jadi ya. Yang pertama-tama kalian lakukan adalah kalian tulis di buku tulis kalian bahan-bahan dan alat-alat yang kalian perlukan atau kalian butuhkan pada saat membuat jagung kering. Oke? Nanti yang di buku tulis kalian kirim melalui Google Classroom. Selanjutnya, kalian videokan proses pembuatan jagung kering kalian menjadi sebuah popcorn. Ya. Kalian bisa minta tolong kepada teman, kepada kakak ataupun adik untuk memegang kamera kalian supaya kalian bisa membuat jagung kering. Jangan tangannya saja ya yang terlihat, tapi kaliannya juga. Garis bawahi, pada saat membuat jagung kering menjadi sebuah popcorn, Miss Mega harap kalian memakai seragam ya. Biar apa? Biar nanti videonya bisa Miss Mega satukan dan Miss Mega upload untuk menjadi karya pangan setengah jadi menjadi pangan jadi karya SMP Melati Indonesia. Paham sampai di sini? Kalau tidak paham bisa kalian tanyakan ke Miss Mega langsung lewat WA, bisa telepon, video call ataupun chatting. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.